Saya kenal beliau waktu saya tinggal di Meruki. Beliau waktu tinggal di Meruki. Saat itu mungkin saya masih di kelas SMP sama Papa. Kenal pertama kali Papa itu teman dari almarhum dari bapak saya, yang ceritanya mereka berdua adalah teman satu SD saat itu. Saya kenal beliau dengan panggilan Kanjeng Pangeran Broto, atau kalau di kampung dikenalnya dengan Kanjeng Tempe. Nah, kenalnya cuma kenal biasa saja. Setelah lama, kurang lebih tahun 90-an, saya diajak main ke dalam Broto Diningratan sama Kanjeng Pendi saat itu. Saya di sana ketemu dan inten sama beliau. Saya sowan kepada Gusti Panembahan Broto Diningrat Gusti Putri, ibu dari Kanjeng Pangeran Broto Diningrat. Lama kelamaan saya kenal beliau. Saya sering diberikan wejangan-wejangan sama beliau, sampai akhirnya beliau pindah ke Wonorejo. Kemudian setelah pindah di Wonorejo, saya masih terus inten sowan kepada Gusti Broto. Di situ hubungan saya dengan Papa, kalau saya menyebut Papa, semakin dekat sejak bapak saya meninggal. Hubungan itu terus berlanjut sampai saya diparingi sama Gusti Broto Putri Samir saat itu. Saya nggak tahu maksud dan tujuannya apa. Setelah saya dikasih Samir, saya beberapa waktu kemudian saya dikasih jarik gitu. Jarik, saya juga tanya kepada Bu Broto saat itu juga sama Papa, fungsinya apa toh Pak? Kowe kok suatu saat ngerti. Ternyata apa yang saya tanyakan itu beberapa tahun kemudian terjawab. Saya dianugerahi dari keraton, gelar keraton oleh Keraton Surakarta Hadiningrat. Saya semakin dekat dengan Papa. Saya semakin mengikuti ritual-ritual Papa, dan saya banyak sekali diberikan wejangan-wejangan yang sangat luar biasa, yang belum pernah saya temui, bahwa sampai saat ini pesan beliau yang disampaikan kepada saya dan bisa digunakan secara umum semua manusia itu, bahwa jangan mudah mengucapkan janji. Itu pesan beliau yang sampai saat ini masih saya coba untuk laksanakan. Itu perjalanan dengan Papa, banyak sekali kesan yang saya dapatkan sama beliau. Dari semua perjalanan yang luar biasa, saya sering mendapatkan bukti bahwa beliau memang orang yang luar biasa. Maksudnya begini, beliau sering ngendika bahwa suatu saat begini. Jadi beliau itu tahu sebelum segala sesuatu itu terwujud. Jadi misalnya saya konsultasi sama Papa, kalau ini begini bagaimana? Papa cuma
berpesan, cuma menjawab, oh itu nanti begini. Padahal itu belum kejadian. Oh itu nanti begini, kayak gitu. Itu sering sekali terjadi di dalam interaksi kami kalau saya berkomunikasi ataupun papa mengomentari suatu peristiwa. Ada satu peristiwa yang membuat saya sampai saat ini terasa kagum, yaitu di saat saya dikenalkan papa ke Imogiri. Di saat itu papa itu ngendiko tentang satu acara yang namanya Pitung Lekso. Pitung Lekso itu. Nah, Pitung Lekso itu adalah suatu upacara atau ritual ya yang sangat, menurut papa, sangat berat sekali. Waktu itu Ndoro Mas Jasa, jadi putra papa yang ketiga, itu telepon bahwa beliau mau ngadain Pitung Lekso. Saya tanya ke mama saat itu, Pitung Lekso itu apa toh, Mah? Pitung Lekso itu suatu acara atau ritual yang itu doa bersama yang dilakukan banyak orang dengan sesaji yang komplit. Jadi hanya Pitung Lekso itu nggak sembarang orang bisa melakukan. Loh, kenapa orang nggak bisa melakukan? Ya itu berat sekali taruhannya gitu, mama saat itu. Saya, mah aku pengen Pitung Lekso pengen pitu aku no. Saya bilang begitu. Papa saat itu langsung marah besar. Kamu itu asal ngomong, nggak bisa kamu ngomong, kurang ajar. Kau marah lah, saat itu marah sekali. Lah apa toh Pak? Nek kau ngomong kayak begitu tuh, kamu tuh harus melaksanakan Pitung Lekso kuwi. Padahal itu nggak gampang, nggak semua orang bisa melakukan gitu. Ya saya nggak ngerti apa, saya minta maaf apa gitu. Nah, terus piye? Ya, wes siap. Ya, saya mohon bimbingan bantuannya bagaimana. Akhirnya papa yang mencarikan waktu saat itu Pitung Lekso. Dengan waktu itu tidak boleh sembarangan. Waktu itu harus ditepatin, tidak boleh dilewatin. Alhamdulillah Pitung Lekso pertama berjalan dengan abdi-abdi dalam keraton di Imogiri, ada sekitar 50 orang saat itu. Terus dengan juga abdi dalam abdi lainnya dari Solo. Pitung Lekso pertama berjalan biasa. Pitung Lekso yang kedua, papa itu mulai banyak bercerita tentang siapa yang ikut. Karena saya meyakini sekali papa itu adalah seorang kamus berjalan yang bisa menceritakan silsilah siapa bla bla bla, cerita bagaimana itu papa sangat apal sekali menceritakan, dan itu tak buka di Google, Google itu benar. Menceritakan tentang yang ikut saat itu, ikut dalam tanda petik siapa gitu ya. Nah, terus mulai Pitung Lekso yang ketiga, papa sudah bisa, nggak tahu, papa itu menceritakan kondisi tentang bapak saya, kemudian adik saya yang di sana. Dia ceritakan sampai saat ini masih saya ingat, saya mau berbagi. Jadi di dunia sana menurut papa itu tidak ada gelap, tidak ada terang. Jadi semuanya itu kayak redup, kayak sore. Jadi kayak redup-redup mau maghrib kayak gitu. Nah, di sana beliau menceritakan di sana tuh banyak rumah yang bagus, terus banyak ada rumah yang jelek, ada orang di pinggiran, ada orang yang pakai baju. Lah, itu apa Pak? Lah itu tuh pertanda bahwa orang itu kurang doa dari anak-anaknya. Jadi kalau seandainya anak-anak itu berdoa buat orang tuanya, kayak pasel ngelengkapi kayak gitu loh. Jadi bajunya terus cuci bagus kayak gitu. Papa menceritakan kayak gitu. Terus papa mulai menceritakan, loh itu ibu bojomu. Ibu bojoku Pak. Begini. Itu ketiga. Kalau nggak salah, terus keempat aku ngajak di UP. Itu tak tanya, oh bapakmu begini, ibumu begini. Terus kemudian
siapa diceritain. Masuk yang kelima, dia bercerita tentang keraton. Besok keraton begini. Jadi beliau menceritakan itu tipis sekali. Dia juga cerita, kok mulai anu ya, kok jadi lebih tajam beliau melihatnya. Mulai ke-5 selesai, mulai ke-6 beliau cerita, beliau menghentikan, kok lancar wae ya, aku wedi kok mulai kok keserang saka dalam, ya kayak gitu saat itu. Dalam napa, Pak? Ya nggak ngerti. Pokoknya kowe hati-hati. Di saat sudah ritual ke-6 dengan banyak sekali dia cerita, besok begini akan yang terjadi, dan sudah banyak pengikut mbah-mbah cerita banyak sekali itu, ceritain kondisi negara banyak sekali pokoknya tentunya. Cerita ke-6 selesai, udah mau pitung lekso yang ke-7. Nah benar, ternyata godaan itu berasal dari dalam. Upi kena sakit saat itu. Tiba-tiba dia kayak rasa jantung apa-apa, jantungnya berdebar, kena serangan jantung katanya. Nah terus saat itu saya di Boyolali, saya buka Google itu katanya serangan jantung, saya bawa ke rumah sakit terdekat di Boyolali. Nah karena sakit jantung dikasih obat jantung yang kadaluarsa sama dokter di rumah sakit Mbak An Boyolali. Saat itu Papa juga saya kontak terus. Akhirnya sempat di UP udah rasanya udah sakit menjalar ke badannya. Akhirnya saya telepon dokter stop obat itu, oleh DOP di stop. Akhirnya bisa pulih kembali, dibawa ke rumah sakit Indriati. Di sana sudah disebut Papa. Nah ini godaan yang ke-7, tembakanmu yang ke-7. 2 hari kemudian DOP boleh pulang. Kemudian 3 hari saya melanjutkan pitung lekso yang ke-7. Itu salah satu pengalaman yang Papa menemani tentang pitung lekso. Aktivitas Papa selama saya hampir 10 tahun terakhir sama beliau, jadi setiap Kamis kami pasti melakukan ritual ke Eyang Bala. Jadi hari Rabu sebelum mama ngingetin besok budal jam berapa, pokoknya jangan sampai mengganggu kerjaan. Pertama kali saya diajak beliau itu sangat berat sekali karena banyak kegiatan yang berbarengan, karena dari jam 10 pasti akan selesai sekitar jam 2 sampai jam 3 itu dilakukan. Terus menerus, saya susah sekali untuk mengatur waktu. Tetapi Papa begini, nek ritual, nek acara kayak begitu, kamu kemana, kamu mau sowan ke Imogiri, kamu mau ke keraton, kamu mau kemana, nek kamu nggak ikhlas atau kamu nggak yakin, itu kamu pasti akan ada banyak godaan. Tapi kalau kamu yakin, nanti akan diatur oleh eyang-eyang sendiri. Nah akhirnya tertata juga. Setiap aku ada acara itu, aku bisa alasan dengan rekan atau klienku untuk tak undur dan mau. Nah, acara itu mulai jam 10 sampai jam 3 itu. Jam 10 kita berangkat dari Gading, terus kemudian kita ritual ke sowan ke Eyang Bala, jam 12 selesai. Dan habis itu Papa biasanya ngersake nyoto. Nyoto di Soto Gading 4. Nyoto Soto Gading 4 itu di pojok bawah tangga. Beliau di sana yang setiap Kamis memberikan ilmu, memberikan apapun tentang hidup dan kehidupan, tentang semua apa yang diketahui Papa, tentang apa pertanyaan saya, tentang apa yang akan terjadi, tentang semua itu Papa cerita ke saya. Itu setiap Kamis. Kalau mungkin selain di situ, Papa sering tindak ke Imogiri. Sering itu tiap hari-harinya, Jumat Legi ya, mungkin Jumat Legi, terus Kamis Legi, malam Jumat itu yang sering dilakukan oleh beliau. Di samping itu beliau sering ke
Eyang Selo, dan kemudian ke Laweyan. Saya berharap papa tenang di sana. Papa sudah ketemu dengan mama di sana. Papa sudah menemukan kedamaian di sana. Papa juga sudah ketemu mungkin dengan bapak saya yang merupakan sahabat dia saat masih sugeng kemarin. Papa sering bercerita, bapakmu kesini. Cerita-cerita itu kalau mungkin dengan orang-orang yang tidak sering mengikuti papa pasti tidak akan bisa memahami. Tetapi papa berulang kali membuktikan bahwa beliau bisa membaca di saat terakhir saya ketemu dengan bapak saya, terakhir saya ketemu dengan adik saya, terakhir saya ngapa. Loh, papa sangat tahu dan jelas. Papa tahu dari mana kayak begitu. Lah bapakmu sing cerita aku, lah adikmu sing cerita aku, kok bisa? Ya orang ngerti. Nah, dia ngomong karo aku. Saya ingat di saat saya sering sowan sama Gusti Broto. Gusti Broto itu ibunya papa. Beliau bicara dengan alam sadar dan alam bawah sadar, cuma noleh kanan. Beliau bicara dengan bahasa yang nggak ngerti, tapi sambil ke kiri beliau bicara dengan kita itu yang sering dilakukan papa. Itu sering papa buktikan benar-benar masa lalu saya. Papa bisa menceritakan jelas karena dia mendapat masuk ke info itu dari bapak saya dan adik saya. Harapan saya papa tenang di sana. Papa sudah ketemu dengan Gusti Broto. Semoga Allah mengampuni segala dosa-dosa papa. Papa sudah tenang dengan mama. Bismillah. Sebisa-bisa saya, Pak, saya akan melanjutkan apa yang pesan-pesan papa sampaikan ke saya. Tetap rukun sama saudara-saudara angkat saya dan putra-putra papa. Taati segala perintah papa dan